Kalau sudah kebenaran diungkapkan, minggir. Gimana? Di Indonesia ini yang ada NU, kata unik itu, iki lo NU, jaga NU. Nggak ada Nahdlatul Habaib, yang ada Nahdlatul. Ini Pak Mujib mau menyampaikan sang matahari terbit dari timur. Landasannya surat Al-Quran Wadduha, matahari terbit dari timur. Ayat akhir wa amma binikmati rabbika bahadits, mengungkap kenikmatan-kenikmatan yang dibawa oleh Abuya atau dengan pondok pesantren unik Ulin Nurul Islamil Qayyidi. Orang-orang yang punya cahaya Islam yang kokoh, atau dibalik unik adalah kinu IKNU. Matahari sifatnya tetap kasih sayang. Mau menerima sinar atau tidak, matahari tetap selalu menyinari. Yang kena ada sehat walafiat. Cuman saya mau tanya Gus, memang tadi ada yang menanyakan bahwa apa itu tidak pernah baca kitab, tidak ngajarin kitab. Oh, yang komen gitu. Oke, siap. Tak bakas. Saya bakas, oke? Syekh Nawawi Al-Bantani kalau belajar Al-Quran itu per huruf dihitung. Per huruf dihitung. Kenapa gitu Pak? Saya mau menerangkan sesuai sahabat Abuya Gus Dur Abdurrahman Wahid radhiyallahu an. Kita sering dan apal syairnya tentu. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe gadegatake yen isi kotor ati akali, yen isi kotor ati akali. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu salah satu sahabat beliau, santri tidak tertipu. Jangan sekali-kali mengafirkan kepada saudara kita dari Sabang sampai Merauke, kecuali kayak Pak Mujib yang tidak iman NKRI kafir, baru itu. Betul? Ini wilayah kita pun maaf. Ada santri harus tahu yang namanya pengarang itu al-mu'allif. Apa pengarang? Al-mu'allif yang mengarang. Abuya ini kelasnya mu'allif. Yang dikarang namanya al-mu'allaf. Apa? Nah, mu'alif yang mengarang, yang dikarang adalah mu'allaf. Harus tahu. Ini nahu sorob yang dibawa Syekh Nawawi Al-Bantani hingga Syekhona Khalil hingga Syekh Hasyim Asy'ari rata di pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke. Ilmu nahu sorob. Dengan bahas caranya kitab. Kerangkanya kita ini harus tahu. Kenapa mu'alif penyusun kayak Abuya bikin mu'alaf susunan karangan kitab? Zaman sekarang tidak ada. Yang ada plagiator. Apa? Nukil, kitab sana dipindah, kasih judul menjadi kitab. Penipu, pengecut. Betul? Ini wilayah Al-Furqan. Surat Al-Quran itu ada Al-Furqan pembeda. Kalau sudah berani berbanding sama orang-orang ahli hakikat, raya, habis, nggak tersisa. Tapi kalau nggak membandingkan, saya masih angkat kehormatan. Itu tabarukan, ambil berkah. Itu tafaulan, mungkin biar ilmunya bermanfaat. Tapi kalau saya berani berbanding kepada asli mu'alif, hancur, habis, tak tersisa. Bukan. Yang namanya ke Abuya ini mu'alif, yang dikarang namanya al-mu'allaf, diberi nama kitab samawi. Al-maudhu intinya apa? Siapa sasarannya? Apakah menjadi kitab kering gitu sampai berdebu? Tentu yang dimaksud adalah manusia. Secara ilmu huruf minimal mu'alif itu membentuk biar manusia bersifat seperti alif. Paham? Jadi kalau kita dikasih kitab Abuya ini berarti biar kita ini menjadi alif. Makanya kalau orang Islam yang baru itu mu'alaf qulubuhum, hatinya dibenahi biar menjadi alif. Mu'alaf qulubuhum. Makanya Gus Dur, kalian itu satu alif aja belum terbentuk masih berani-berani mengkafirkan orang lain. Makanya habis. Mohon maaf. Wakul ja'al haq wa zakul batil. Kalau sudah kebenaran datang, minggir kebatilan.
Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Kalau sudah kebenaran diungkapkan, minggir. Gimana? Di Indonesia ini yang ada NU, kata unik itu, iki NU, jaga NU. Enggak ada Nahdlatul Habaib, yang ada Nahdlatul. Sahabat habis tidak benci tapi demi kebenaran menjaga NKRI mercusuar dunia. Yang ada NU Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Habaib. Dengarin, makanya unik adalah kinu jaga NU. Ini musolab itu yang di bawah Syekh Nawawi, di bawah Syekh Khalil, di bawah Syekh Masari. Lo sembrono ki artinya jagalah NU. Terus bahwa di Al-Quran alif jumlahnya 552.565. Para ulama salaf kita dengan bijaksana, ayo siapa yang berani menjadi alif? Ayo yang berani menantang Abuya tidak bisa baca kitab padahal dia sudah mengarang kitab. Siapa yang berani santri unik tidak diajari kitab? Ayo, apakah kalian sudah jadi alif atau baru alaf kulubum yang hati kalian dibentuk alif? Kurang ajar. Ini ulama Nusantara kakek aneh ini faktornya. Makanya jangan sekali-kali menginjak marwah negara kita. Jangan sekali-kali menginjak marwah negara kita. Ulama bijaksana, alif itu adalah tiang yang bisa membawa merah putih. Baik dari kecil sampai presiden, semuanya harus menghormati. Artinya harus siap dirinya menjadi alif. Kalau belum jadi alif, berarti mereknya masih mu'allaf qulubuhum. Hatinya dibentuk alif. Sifatnya alif pada ulfah, kasih sayang. Makanya di dalam pasal UUD 45, fakir miskin yatim piatu ditanggung oleh negara. Artinya menyatakan negara ada sifatnya alif yang membawa merah putih. Datang imigran, nggak imigran itu. Paham? Itu bukan imigran itu. Mengaku-ngaku punya kitab, mengaku-ngaku habaib, buta dia. Buta. NU Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Habaib. Gak pernah dengar Pak Mujib sabda Nabi yang alaikum bimujalasatil habaib, yang ada alaikum bimujalasatil ulama. Ayo bikin majelis, ayo ikut ngariung, ikut duduk bersama-sama ulama. Gak ada kata Nabi alaikum bimujalasatil habaib, gak ada. Sabu habis oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus terang, yang sok ngaku habaib nggak tahu siasat politiknya ulama salaf. Tak bongkar sekarang. Mereka sok merasa tinggi, orang Jawa biasa. Ayo naik terus. Dinaikkan masih mau, banteng sia. Kurang ajar masalahnya ya. Kurang ajar. Ini, mohon maaf. Siasatnya Khatib Saimun Zubair, mohon maaf. Ini nggak padang bulu. Seluruh habaib yang asli maupun tidak diangkat, diterima dengan lapang dada oleh Mbak Mai Mimun. Tapi santri-santri belum tentu bisa membaca politiknya Mbak Mimun. Ini namanya Rahman dipakai. Mau habaib asli, habaib palsu, monggo. Kata Khatib Saimun Zubair radhiyallahu anhu. Tapi kalau santrinya satu, Khatib itu saya Abdul Wahid Sufi, Duriah Langitan, ngaku habaib di antara beliau. Mana silsilahnya? Ngaku habaib, mana ilmunya? Tadi di zaman saya, beliau Buya Brawijaya. Suatu saat ada yang ngaku habaib. Jadaan beliau, biasanya kalau ulama Gus, kopi ini dilempar hujan Gus. Karena di hadapan Khatib Abdul Wahid Sufi, mampus gak keluar hujan. Itu bukti habaib buat pengakuan, habaib buat menindas pribumi. Jadi itu dua-duanya sanatnya sampai Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani sama seperti Abuya Mama Hufran Al-Bantani radhiyallahu anhu. Kembali, jangan sok ahli kita ini alif aja belum. Dengan bukti, mohon maaf, sering saya sampaikan, jadi santri nggak boleh sok jenuh, sok sudah banyak mendengar. Kata Sayyidina Ali, yang bagi li talibil ilm, bagi si pencinta pencari ilmu, ayastami'a walau alfa marrah, harus siap mendengarkan biarpun 1000 kali. Itu keterangan Abuya yang sering disampaikan, paling belum ada sampai 1000, betul nggak? Belum. Rahman Rahim Rahman belum, minimal itu 1000 kali Gus. Yang bagi li talibil ilmi ayastami walau alfa marrah. Saya sampaikan, ini ulama-ulama Nusantara yang sebenarnya yang dibawakan di Sunan Ampel. Mohon maaf, sering Pak Habib sampaikan, yang biar terdengar, biar tidak overthinking, merasa Islam sendiri, merasa baik sendiri. Buka
tengah Kanjeng Sunan Ampel. Ini ajarnya Abuya. Sing sopo-sopo durung paham rasane berhuruf bismillah durung Islam. Ngeri bang, ngeri. Sampaikan dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang belum paham rahasia berhuruf bismillah belum Islam. Sok tantang Kanjeng Sunan Ampel acaranya kalau berani. Ngeri. Rambut langsung panas. Gak apa-apa, bukan marah, wajib marah. Kenapa? Abuya membongkar mbahnya. Di sisi lain bukan membongkar mbahnya, tapi kata orang Jawa itu wajar lah punya mbah. Mereka bangga ngaku habaib, menginjak-injak ulama. Gaya, gak punya akhlak. Cuma akhlak Rasul. Di Quran itu akhlak Rasul. Walaqad karramna bani Adam. Seluruh Nabi Adam, anak-anaknya itu dimuliakan oleh Allah. Beraninya unjuk gigi. Anak itu ya habaib. Berarti nggak punya adab, nggak punya nggak punya attitude. Kata bahasa asal kelas, asalafu minal adab, faman laisa lahu adab, yajibu alaihi santab. Masalah Muhammad, pegang. Itu Hadratus Syasim Asy'ari, nggak punya adab. Siapakah yang tidak punya adab? Mereka yang sok ngaku habaib, membela nenek-neneknya. Kata orang Jawa, kakek kamu.